Israel yang melakukan hal-hal di luar moralitas, gitu tuh maksudnya. Sekarang begini, ya, oke. Begini, Bang Naga ya, akan kita lihat bahwa realita bahwa orang pergi ke gereja, ya kan, itu dengan dandanan yang molek, parfum yang wangi, Ya. pokoknya kalau pas kebetulan ada yang ya katakan bohai atau gimana gitu, kira-kira ada laki-laki ini, banyak kan laki-laki, kira-kira itu apa tidak akan mengarah ke apa yang Yesus katakan tadi itu, mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa karena menurut Yesus mengatakan barang siapa melihat seorang perempuan dan menginginkannya, maka sesungguhnya dia berzina. Apa kalau dalam gereja ini, kalau saya lihat, kalau begini, banyak dong yang zina. Kalau yang secara mata itu, ya kita melihat nih, misalnya kita lihat di ini ya, di gereja ada wanita pakai span lah, kita bilang ya, rok pendek gitu ya, gitu. Tapi hati kita yang melihat itu ingat nih sama Tuhan, oh nggak boleh dong seperti ini, hanya menginginkannya, jadi kita membawa itu hawa kan nafsu. teori, gitu kan? Ya, secara ini sering kita Iya, alami ya. teori. Tapi faktanya Bukan. saya yakin, namanya laki-laki gitu ya, Ya. laki-laki sweet, nah dalam Ya, hatinya gitu. Justru itu mereka itu kelihatannya tidak, kelihatannya wah, justru tapi hatinya ini, makanya zinanya ini di dalam hatinya mereka. betul, kembali lagi ke hati orang itu yang melihat tadi. Tapi saya yakin hatinya orang, misalkan gini, ada 50 orang yang masuk gereja, kecuali yang umur 60 tahun ke atas ya. Kalau yang masih 40 tahun ke bawah, saya yakin dari 100 orang atau 50 orang, itu mungkin 48, 49 orang begitu lihat itu, Nah, karena iya. kita dilarang menghakimin orang ya, itu kan masih kita ibaratnya menduga seperti itu ya. Ya itu sih nggak bisa kita prediksi ya, siapa-siapa yang melakukan seperti itu ya, sampai dia di dalam hatinya macam-macam karena dia melihat sesuatu tadi itu ya, gitu ya. Nah, karena gini juga sebaliknya, misalnya begini, saya tutupi tubuh saya ini seluruhnya gitu kan, tapi saya kenal sama dia yang menutupi tubuhnya itu. Misalnya saya lihat seorang wanita bercadar lah, kita bilang ya, gitu ya. Nah, tapi hati saya itu condong karena saya tahu dia siapa dia, gitu ya. Nah, itu juga udah termasuk berzina gitu. Jadi tergantung hatinya orang itu gitu. Betul, tetapi sedikit tidak kalau misalkan gini, lewat orang berjilbab atau apa ya, yang tertutup gitu ya. Sedikit tidak kalau dari 100 orang, mungkin yang kenal saja itu hanya beberapa gelintir orang kan. Oh, dia aslinya katanya. Aslinya itu seksi loh, misalkan kan. Ya. Dia cantik loh, misalkan. Itu paling 1-2 yang kenal, yang pernah sebelum dia pakai itu cadar misalkan. Tetapi kalau ini barang yang asli terbuka, Nah, makanya barang yang asli terbuka, orang yang tidak kenal sama sekalipun bisa langsung bayangkan. Makanya saya bilang, kalau pakai cadar yang berpikiran seperti Bang Naga tadi, itu dari 100 orang bisa jadi hanya ada 5-4 orang yang berpikiran seperti itu karena dia kenal atau pernah lihat gitu, atau mungkin teman sekolahnya gitu. bisa jadi. Tetapi kalau terbuka, jangankan orang yang kenal, orang yang baru ketemu pun bisa. Ya itulah ujian hidup itu ya kan. Nah, tapi bukan ujian, kata Yesus Ujian itu. dong. Kata Fakta. Yesus, zina bukan ujian. Betul, maksudnya itu Iya. ujian. Yesus sudah berkata demikian,
ya kan? Kalau di pikiran kita, di hati kita tidak ada seperti itu, tentu tidak akan terjadi. Kan gitu. Iya, betul. Akan tetapi bahasa Kembali lagi ke hatinya. iya, akan tetapi potensi potensi kan beda. Potensi. Jadi ini pernah di barat itu pernah ada yang eksperimen sosial. Itu ditayangkan di televisi, di YouTube ada juga. Jadi si orang barat ini lewat dengan dandan seksi, kemudian diganggu oleh orang. Orang lain tidak ada yang peduli. Karena bagi mereka, itu memang kehidupan kami begitu. Gitu. Tetapi ketika lewat dites orang yang pakai sadar, kemudian ada dicoba diganggu sama ya teman sendiri sih, ini kan namanya eksperimen. Itu berbondong-bondong bereaksi semua, gitu. Artinya nilainya itu nampak sekali bahwa ini sesuatu yang berharga kayak permen dibungkus. Ketika permen misalnya gini, ada ini orang kelaparan, orang yang butuh makanan yang saat ini, ketika lihat tercecer ada permen, tercecer permen itu, ada yang terbungkus, ada yang tidak. Nah, karena ini tidak terlalu lapar lah, mungkin hanya butuh sedikit saja untuk bertahan jalan kaki. Kalau ada yang terbungkus, ada yang terbuka, pasti dia lebih senang memungut yang terbungkus. Oh ini ada yang terbungkus 5, ada yang terbuka 5. Kan untuk sementara pasti dia mengutnya yang terbungkus dia. Kalau secara pikiran kita bisa iya, ya gitu. Itulah makanya tadi Dan saya itu katakan fakta. ujian ya. Bagi orang Kristen kalau sudah dikatakan seperti itu, itulah ujiannya ya. Makanya kalau kita lihat misalnya kita pergi ke Bali nih, bule-bule itu pada hanya pakai baju renang semua ya kan. Nah gitu. Maaf cakap kalau kita bilang ya kalau sawatnya naik ya berarti dia nggak ada imannya. Berarti dia gagal dalam ujian ya. Nah tentu yang maha kuasa itu Tuhan itu dia tahu bahwa manusia itu nggak bakal mampu. Nah Untuk ini, itulah makanya ada gunanya apa? Juru selamatnya kan begitu kalau di iya, imannya oke, orang Kristen gitu. teman Kristen ya. Iya. Sekarang ini yang lagi viral ini, saya melihatnya yang menggemparkan Indonesia saat ini adalah justru dari keluarga besar ajaran kasih, di mana Sambo menembak Joshua, yang keduanya adalah tentang penganut ajaran kasih. Kemudian modusnya atau motifnya juga yang justru adalah yang Bang Joshua bilang tadi, Bang Naksinaga bilang, Lenaga itu bilang berzina gitu. Ada yang bilang perselingkuhan, ada LGBT. Ini saya curiganya, andaikan si Sambo itu boleh poligami, mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Sebab ada yang mengusulkan kemudian, dia melakukan selingkuh ini, spekulasi berkembang mana-mana. Itu menurut Bang Sinaga ini, mereka ini ada jaminan masuk surga tidak? Kalau udah semacam dosa seperti itu tentu enggak lah ya. Enggak. Gitu ya. Dasarnya ada dalilnya. Ya karena kan begini dia punya agama, punya iman gitu. Tapi kenapa dia harus melakukan seperti itu? Misalnya kita tahu seperti kayak semacam balas dendam ya gitu. Nah, jadi kalau secara iman Kristennya tentu dia nggak masuk surga dong gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bertobat gitu selama napasnya masih ada. Gitu. Katakan gini, si Sambo ini bertobat ya. Bertobat gitu. Ya kan dia sudah minta maaf, sudah apa segala macam. Kemudian vonis hukumannya misalkan 5 tahun penjara menurut Bang Naga.
vonisnya nanti karena oh dia sudah bertobat atau kebetulan hakimnya seorang Kristen ini. Ini kan saya mudah-mudahan nanti hakimnya adalah Kristen lagi gitu. Supaya kita ingin tahu sebenarnya ajaran Kristen seperti apa. Semakin karena ini kebetulan kasus itu berada di keluarga besar Kristen dan hampir yang semua yang terlibat juga adalah Kristen. Begini, nanti lo kira-kira misalkan ini kan belum terjadi ya, nanti kita lihat. Oh, atas pertimbangan hakim, keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim kan beda. Tapi dari karena dalam ajaran kasih ini tidak boleh ada hukuman mati. Dan dia sudah bertobat ini. Nah, kalau itu saya vonis 5 tahun. Tok. Oh, telah bersalah, tetapi tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ini dan dia sudah dengan demikian saya keputusan hakim, Dewan Hakim memutuskan malam semuanya 5 tahun penjara, potong tahanan sekian bulan, kemudian potong tahanan 5 sekian bulan, oke, sehingga 4,7 tahun, 4 tahun 9 bulan harus dia jalani. Nah, kira-kira gimana menurut Bang Naga? ini ya kita ambil contoh kemarin kejadian waktu mereka Sambo di sidang ya. Yang sidang itu ada berapa orang tuh agamanya Katolik kalau nggak salah sebagai jenderalnya ya, yang sidang itu. Nah kita lihat aja dari situ gitu. Jadi gini loh, kami sebagai orang Kristen ini umumnya harus bisa memisahkan hukum agama dengan hukum negara. Karena dia beridentik dengan negara, dia harus melaksanakan hukum negara. Ya, hukum negara. Makanya sekarang negara memutuskan hukumannya 4 tahun 9 bulan. Kira-kira gimana? Ya tentu itu udah melanggar dong. Yang melanggar siapa? Ya pasti nanti kan dari... Enggak, yang melanggar siapa dulu? Yang melanggar ya pasti hakim lah kalau dia sampai menjatuhkan hukuman seperti itu. Dasarnya melanggar? Ya bisa aja dengan karena suap. Ya. Nah, katanya kita harus tidak boleh memiliki, tidak boleh menghakim. Berarti tadi saya bilang ketika di gereja terus ini, tidak bisa, kita tidak kan boleh. Tadi saya katakan gitu. Gini ya. Sekarang kan malah melakukan hal yang salah. Salah, Anda menafsirkannya ke sana. Salah. Ya, kan tadi saya katakan, pisahkan hukum iman dengan hukum agama. Dengan hukum negara ya, satu. Tuh. Kalau sebagai dia membawa hukum negara, dia harus taat kepada hukum negara. Kami diajarkan seperti itu. Ini jadi hakim kan punya kewenangan menjudge. Ya. Betul, tapi dia nggak bisa. Nah, tapi kalau Bapak mengatakan salah, menghakimi itu nggak boleh menghakimi, nggak bisa karena dia membawa hukum negara. Karena dosa si Sambo ini kan dosa si Sambo bukan sama si hakim, dosa si Sambo kan sama Tuhan. Nah, berarti yang harus menghakimi Sambo siapa? Menghakimi Sambo siapa? Lah kan kita punya negara. Nah, sekarang negara menyuruh hakimnya menvonis 5 tahun penjara. Makanya tadi saya kasih gambaran, suatu Ferdy Sambo dipecat dari polisi, yang sidang itu ada beberapa orang jenderal dari yang agamanya Kristen. Kita lihat dia dipecat. Itu kan baru sampai sebatas pemecatan dari jabatan. Betul, tapi kita kan bisa melihat dari situ. Ini masuk ke pidananya. Nah, ketika itu hakim menvonis 5 tahun penjara dengan pertimbangan dia sudah bertobat. Nggak bisa, kebetulan. Nggak bisa, Bang, nggak bisa. Karena gini, di situ kan sudah dikasih tahu apa itu. Tapi ini masalahnya ajaran kasih. Ini hakim ini menvonis berdasarkan saya bilang, kami orang Kristen bisa membedakan mana hukum negara, mana hukum iman. Jadi kami nggak bisa bawa hukum iman, secara hukum iman kami cuekin aja dia. Tapi kami nggak bisa. Maksudnya
artinya ketika hakim misalkan seorang Kristen ini, kekristenannya ditiadakan dulu gitu. Ya iyalah, dia kan sebagai wakil negara. Dia harus ikut negara, bukan ikut Tuhan. Secara ikut pribadi dia mendoakan itu biar orang itu bertobat. Makanya kan ada dikatakan di situ, hukuman 380 perencanaan pembunuhan itu diancam hukuman mati atau paling minimal-minimalnya 20 tahun. Jadi di bawah itu nggak boleh. Katanya Dan ini maksimal hukuman mati, ya. Iya, sama seumur hidup sama 20 tahun. Nah, sekarang gini, jatuh pada vonis hukuman mati. Hukuman mati kan dari negara kan? Iya, hukuman. Nah, tapi kan dilarang di dalam kekristenan. Kan saya bilang kami orang Kristen bisa membedakan mana hukum negara, mana hukum iman. Kami nggak bawa hukum iman lagi ke dalam hukum negara. Kalau hukum iman, dia di Bali di gereja, di gereja itu dia seperti di sidang, seperti sidang mahkamah agama ya. Nah itu beda lagi gitu ya. Nah jadi sebagai orang Kristen itu harus bisa membedakan mana hukum negara, mana hukum dari agamanya sendiri gitu. Nggak kami campur-campur dong, nggak ada itu. Nah, kalau begitu artinya letak ajaran kasihnya di mana gitu? Lah kan sekarang persoalan begini, betul. Akan tetapi kita akan melihat dari sudut pandang agama Bapak. Ini sudut pandang agama Bapak. Artinya apakah hukum negara boleh berlawanan dengan hukum kasih? kenapa nggak boleh? Kan kami disuruh taat sama ke negara. Kan Nah, ada itu sekarang ayatnya supaya sekarang taat kepada ini. sekarang hakimnya ternyata Muslim. Nah, tadi kan saya bilang hakimnya Kristen. Iya, oke. Begitu hakimnya Muslim, dengan berbagai pertimbangan, vonisnya 6 tahun penjara. Gimana menurut lo? Ya nggak bisa lah, kan pasti kita protes. Kan tadi sudah dikatakan, nggak dengar dulu. Kan tadi sudah dikatakan hukuman mati seumur hidup 20 tahun, nggak boleh di bawah itu. Berarti Bang Aga tidak mendengar secara jelas. Maksimal hukuman penjara 10 tahun, 20 tahun. Nah, kemudian maksimal seumur hidup, maksimal. Jadi di dalam di dalam ilmu hukum itu, hukuman selalu dibacakan atau tertulis di dalam KUHP atau KUHP itu maksimal itu 20 tahun. Nah, minimalnya apa? Bebas kalau tidak terbukti. Enggak, salah Anda. Di situ dikatakan itu diancam maksimal itu hukuman mati. Di bawahnya itu enggak, dengar dulu, baca dong itu undang-undangnya. Nah, itu seumur hidup. Nah, itu minimal 20 tahun. Enggak ada Jadi gini Bapak, dalam hukum. Coba deh dicek lagi namanya. Silakan aja, boleh. Perencanaan pembunuhan itu hukumannya paling tinggi loh. Iya, maksimal. Selalu hukum perencanaan pembunuhan maksimal. Enggak ada itu yang namanya kita membunuh orang, merancang membunuh orang itu di bawah 20 tahun itu kelewatan, itu hakimnya Loh, itu iya maksimal saja, maksimal 20 tahun. Nah, ya kan? Misalkan ada sekelompok orang, dia merencanakan pembunuhan. Tapi yang merencanakan pembunuhan ini terhadap ketua gangster yang sudah banyak membunuh, misalkan. Apa kemudian hakim akan menghukum 20 tahun? Enggak lah. Tunggu dulu, siapa yang dibunuh? Wah, itu gangster itu sudah korbannya terlalu banyak gitu. Nah, misalkan, gini, berdasarkan penjelasan. Saksi-saksi, coba saksi. Iya, betul Pak. Itu di kampung saya itu sudah berapa orang yang pincang gara-gara dibacok kakinya sama dia, misalkan. Oh, gara-gara itu ada juga di sana itu, ada perempuan diperkosa itu. Masa hakim akan, karena tertulis maksimal 20 tahun, oh kalau begitu ini direncanakan, tuh 20 tahun, ya enggak lah. Kalau dia dibilang maksimal, berarti masih ada minimalnya. Iya, minimalnya bebas. Nah, nggak mungkin lah ada orang melakukan gitu bebas, itu mah kelewatan. Sedangkan si Baradae ini aja yang kita bilang ini bicara, kita masih bicara konteks hukum, belum
bicara sama, artinya bisa jadi hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Nah, kebetulan ini hakimnya Muslim. Gimana? Ya itu kalau udah atas nama negara yang dia bawa ya itu kita nggak bisa bilang apa-apa lagi, namanya juga negara. Kan kita kan tadi ini konteksnya kan antara hukum iman karena kita disuruh mengasihi, tidak boleh menghakimi, dengan ternyata kita dalam kehidupan sosial kita itu kita menghakimi kita sebagai hakim dari negara. Nah, itu harus Itulah dipisahin. makanya saya katakan seandainya hakim ini menvonis 5 tahun. Nah, 5 tahun penjara kan bisa. Bisa. Iya bisa. Nah, menurut Bapak itu gimana pandangannya? Kalau pandangan saya sih pasti mereka kan punya pengacara, pengacaranya kan pasti ngitung ulang lagi, pantas nggak ini 5 tahun. Nah, kalau dia nggak pantas dia naik banding dong. Banding ternyata naik sedikit 6 tahun. Ya, ya mereka kan tahu sendiri lah negara kita ini kan harus ada uang juga. Nah, berarti Bapak ini sudah berpikiran buruk. Kenapa? Karena artinya gini, pikiran yang sama, hal yang sama bisa terjadi. Jadi tidak mau konteks agama, mau konteks apa itu, ketika Yesus mengatakan jangan menghakimi itu kan bahasanya itu tidak mesti harus, oh ini dalam konteks agama, kan enggak dia katakan gitu. Itu dalam konteks dosa antara manusia dengan Tuhan. Bukan dosa antara manusia dengan manusia. Dipahami di situ ya. Itu ada perbedaannya. Dosa aku dengan saudaraku. Kalau Dosaku dengan Tuhanku. Jangan menghakimi gimana maksudnya? Jangan menghakimi itu kalau di depan mataku. Nggak Jadi boleh. Kan seperti contoh tadi yang aku kasih tahu tadi, misalnya tadi ada perempuan kedapatan berzina tadi. Yesus mengatakan jikalau kalian tidak ada yang berdosa, silakan. Ya, oke. Motifnya ini kan perzinahan. Iya, dia berbuat zina itu, dia berdosa sama manusia apa sama Tuhan? Aku tanya dulu Anda, apa dia berdosa sama kita? Ya. Apa saudara kita? Ya, menurut Bapak itu perzinahan itu dosa sama siapa? Perzinahan itu ya dosa sama Tuhan lah. Sama Tuhan. Ya. Perzinahan berdosa sama Tuhan ya. Iya. Nah, ketika dia berdosa sama Tuhan, terus dihukum tidak nanti? Ya kalau secara hukum Tuhan ya pasti dihukum sama Tuhan lah. Biar Tuhan yang hukumnya itu maksudnya. Kan Ya. Tuhan sudah kasih peraturan. Tuhan kan sudah kasih hukum nih kepada umatnya. Oi, jangan kalian berzina. Berzina begini sudah dianggap berzina. Terus kita langgar. Ya kita berdosa sama Tuhan. Kan Tuhan sudah kasih hukumnya. Tapi kalau dihukum negara lain lagi. Jadi kesimpulannya kalau orang berzina misalkan ya. Kalau ada orang, ini berzina, misalkan gini. Itu kalau negara itu mengatakan, boleh zina misalkan, ya kan, maka tidak berdosa dia. Artinya itu hanya urusan dengan Tuhan, tidak perlu gitu. Tergantung, ada yang dirugikan enggak? Nah, kalau berdosa kepada Tuhan, menurut Bapak ada yang dirugikan tidak? Ya kan Tuhan sudah kasih peraturan, namanya juga Tuhan yang ngasih peraturan. Tapi Peraturannya kita apa? Kan Tuhan sudah katakan jangan berzina. Jangan berzina. Itu kan termasuk dari dalam. Jadi ada yang dirugikan tidak? Ya bisa saja ada, misalnya kita memperkosa orang. Perkosa orang? Nah, yang kita perkosa itu ya negara hukumnya larinya. Tapi secara dibikin hukumnya jangan berzina, apapun alasannya jangan. Nah, makanya untuk apa ditanyakan ada yang dirugikan? Tidak. Artinya ada yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan, berzina. Ya dosa gitu kan. Maksudnya nggak ada yang dirugikan itu. Kalau sama Tuhan itu udah pasti ada ya, kalau sama Tuhan. Tapi sesama kita manusia, misalnya tadi seperti kita zina mata ya, zina mata.
gitu. Ya. Kan orang yang kita zina mata tadi kan kita nggak tahu. Yang tahu kan cuma Tuhan. Itu maksudnya. Kecuali kita melakukan zinanya benar-beneran zina, ada orang juga yang dirugikan, ya itu urusan negara jatuhnya. Tapi secara urusan dengan iman, keyakinannya tetap dia berdosa gitu. Jadi kalau negara mengatakan bahwa ya sudah, berzina boleh, yang penting tidak ada yang dirugikan, maka tidak masalah bagi Kristen ya. Itu urusan dengan Tuhan sendiri. Lah, kami kan orang Kristen nggak diajarin memberontak sama negara. Kalau negara sudah bikin peraturan, ya kita tinggal di sidang aja. Sidangnya sesuai enggak gitu. Ini indah sekali nih pernyataannya. Orang Kristen tidak diajarkan memberontak terhadap negara. Nah, sekarang ini, negara. Ini kita keluar konteks yang tadi, artinya jangan muter di situ aja. Oke. Negara menetapkan keputusan 3 menteri, menteri agama, menteri dalam negeri, memutuskan bahwa untuk pembangunan rumah ibadah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, kenapa pada protes? Ketika ada misalkan, kayak bangun gereja mau, misalkan itu, padahal diajarkan tidak boleh melawan negara. Menurut Bang Sinaga gimana? Nah, kita banyak melihat situasi seperti itu ya, misalnya ada gereja dengan alasan SKB 3 menteri. Ya. Masalahnya hukum negara itu kita pelintir bisa enggak? Itu aja. Kalau hukum negara itu bisa kita pelintir, ya itu kita tentang. Nah, faktanya kita kan tidak bisa melihat fakta hukum. Artinya seandainya syarat dan dilarang, kan harusnya diajukan secara misalkan ajukan ke pengadilan. Kami sudah lengkap, atau bukan demo, bukan keluar ke sana kemari. Padahal iya. Nah, menurut kenapa justru umat Kristen banyak dilakukan itu, sementara ketika hal yang sama terjadi, misalkan Muslim di NTT misalkan membangun masjid dan mengikuti, kemudian harus kayak bahwa tidak ada suara secara nasional itu misalkan di Papua atau di NTT atau di Manado sana, nggak ada. Tetapi saya lihat ini gimana, ada gini di Jawa ada. Kenapa mesti harus Kristen saja gitu yang begitu? Nah, ini itu ajaran mana ini? Yang jawab, seharusnya ya? Kalian yang jawab kenapa bisa begitu gitu, bukan kami jawab. Nah, yang protes itu yang menjawab, Pak. Pertanyaan. Kami protes, kami sudah sampaikan secara hukum, ya. Sudah sampai tingkat ke menteri kita protes secara hukum, tapi tidak ditindaklanjutin. Makanya protesnya apa dulu? Dengar dulu. Kemarin kejadian nggak di Bogor itu sampai Bima Arya turun tangan mengatasinya, sampai dicari jalan keluar, dikasih tempat ibadah. Tahu nggak artinya kenapa di situ? Karena gini, secara hukum SKB 3 menteri sudah terpenuhi, tetapi ada tidak melihat ada masyarakat yang ngeboncengin itu, ya akhirnya dipelintirlah hukum itu, akhirnya terjadilah pelarangan gitu. Padahal hukum negara sudah diterapkan dan sudah dipenuhi, tapi tetap tidak bisa berdiri, dan itu sudah bertahun-tahun, kan kasusnya bertahun-tahun, makanya orang tuh protes. Kalau hanya dalam saya yakin kalau masuk ke ranah pengadilan, ya saya yakin akan diputuskan. Bukan hanya sekedar protes. Kan ada PT-UN. Betul masalahnya. Kenapa tidak dilakukan PT-UN? Karena gugatan itu tidak dinaikkan, paham nggak? Nah, kenapa gugatan itu tidak dinaikkan? Ya tanyalah sama negara, kenapa? Loh, kok negara? Ya iyalah, negara lah. Ya begini, Bapak. Nah, kamu kan Bapak nggak percaya pada negara. Nah, sekarang gini ya. Dengar dulu. Negara sekarang dengar. Harus ikut. Dengar dulu. Ya. Bapak ini bolak-balik ini.